Good Shopper, apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi di sini bersama Jai dari channel Sinyal Gadget ya, channel yang sebenarnya sih membahas produk-produk digital murah berkualitas, tapi karena banyak juga yang nontonin video saya tentang review ya di 8S Pro, makanya saya nggak akan bosen gitu ya ngulang-ngulang testimoni saya tentang motor Yadea ini gitu ya, terutama yang L8S Pro. Nah, ini kenapa judulnya itu testimoni penggunaan di 10.000 km, bukan di 1,5 tahun. Tadinya itu saya mau bikin yang 1,5 tahun ya guys ya, tapi karena banyak kesibukan jadi saya belum sempet, baru sekarang nih bisa bikin ya. Dan ini juga nggak akan lama-lama kok videonya, jadi tolong jangan di skip ya, jadi Anda bisa terima informasinya tuh akurat gitu ya dari saya tentunya. Nah, ini kita buktiin dulu ya, bener nggak nih ini apa 10.000 km. Yuk. Nah tuh guys ya, bisa dilihat ya di sini ya 10.238. Jadi ya D8S Pro ini kalau menurut saya ya, dari awal tuh saya nggak pernah nyesel sih beli dia, jujur aja. Walaupun saya udah lihat juga beberapa orang yang baru berapa bulan pakai gitu ya, baru dan udah ada kendala. Saya nggak tahu ya kalau misalnya mungkin ya namanya produk ya, mungkin ada cacat pabrik atau dan sebagainya, dan mungkin kebetulan yang punya saya ini yang cukup kuat ya guys ya. Bahkan menurut saya belum mengalami kendala yang bagaimana gitu ya, dari baterai, dari pemakaian gitu ya. Menurut saya sih nyaman-nyaman aja ya sampai saat ini ya, walaupun udah 10.238, tapi buat saya tuh kondisinya masih mirip-mirip lah ya sama waktu saya baru beli gitu ya. Dan kondisi baterainya pun juga terakhir dicek di service centernya itu di Yadea, itu menurut teknisinya juga masih oke, masih prima ya. Padahal saya udah sering gitu ya, saya sih kombinasi aja guys ya. Kalau ada yang nanya apakah sering memakai fast chargernya, ya enggak juga gitu ya. Saya juga sering pakai yang yang slow chargingnya. Jadi kombinasi aja, tergantung urgensinya gitu ya. Kalau lagi mau cepet ya pakai fast charging, kalau mau lagi mau biasa-biasa pakai slow charging gitu ya. Dikombinasiin aja sih kalau saya pribadi ya. Tapi ya sampai saat ini kalau ditanya lebih sering mana, ya lebih sering pakai yang fast dong, karena kan kebutuhan kita kan juga maunya yang cepat ya guys ya. Jadi so far kondisi baterai pun masih oke sampai saat ini. Dan ini seperti yang tadi saya bilang ya, ini video nggak akan lama-lama. Jadi intinya saya puas sih, jujur aja pakai motor ya dia ini ya. Dan kalau mau lihat kondisi fisik keseluruhan, paling nah ini saya kasih lihat dulu ya keseluruhannya nih kondisi terkini gitu ya. Nah ini dari sampingnya kalau yang pernah lihat motor saya pernah jatuh ya, ini paling ini ya, ini saya belum sempet gitu ya waktunya gitu ya. Nah ini kondisi fisik saya ya, nggak jauh beda ya, karena memang saya selalu rawat sih guys, jujur aja gitu ya. Ini dari samping, oke. Nggak terlalu banyak perubahan, cuma jujur beberapa minggu yang lalu saya ngalamin kecelakaan lagi guys, jujur aja ya. Dan masih ini kalau Anda lihat nih, mungkin di bagian di bawah ini ya. Nah ini ada titik ini nih, ini saya baru ngalamin nih ya, biasa lah namanya di jalan ya, diserobot orang gitu ya. Nah ini kondisi samping bawah, oke. Nah jujur guys, terakhir yang saya ngalamin tabrakan saya nggak sempet langsung videoin karena kondisinya lebih parah. Dan nanti saya selipin ya nih, ini kan sekarang masih lurus ya, ini segitiganya kena guys sampai bengkok.
Kalau nggak percaya, nih saya selipin fotonya. Nih. Nah, udah lihat kan? Nah, jadi terus terang saya ngebongkar itu di bengkel biasa guys ya, bukan di YDA-nya. Tapi kalau menurut orang bengkel biasa, resiko di syuting di luar gini ya, suka ada iklan-iklan gitu ya. Jadi yang tadi ya, saya mau nyambung cerita saya ya. Jadi itu tuh menurut orang bengkel biasa pun dia kagum ya, walaupun segitiganya kena motor saya ini, tapi komstirnya nggak kena loh. Makanya saya juga bingung ya kalau orang yang sampai bilang katanya kena lobang terus bengkok segala macam. Ini so far motor saya udah ngalamin yang lebih parah gitu ya. Kalau menurut saya ini yang terparah, dan saya berharap tidak terjadi pada kawan-kawan sekalian yang sesama pemakai ya DL8S Pro ya. Soalnya belum tentu hasilnya sama gitu ya kan, karena namanya di jalan kita nggak tahu ya guys ya. Jadi menurut saya tuh ini komstirnya tuh beda banget dari motor kebanyakan. Kenapa? Jadi ini menurut info bengkel yang saya dapat ya, ternyata komstir itu ada dua macam guys. Saya jujur saya bukan orang otomotif ya, mungkin yang orang otomotif mungkin bisa koreksi sedikit di kolom komentar ya kalau misalnya saya salah. Jadi menurut mereka tuh komstirnya si YDL8S Pro ini pas dibuka itu bukan komstir model pelor ya. Jadi katanya ada komstir pelor, ada yang istilahnya tuh katanya kalau orang bengkel nyebutnya komstir bambu. Nah, ini yang dipakai sama YDL8S Pro. Ini info ya. Jadi kalau buat yang belum tahu, ini tambahan infonya. Ternyata YDL8S Pro memakai komstir bambu. Jadi singkatnya komstir bambu itu adalah seperti as rodanya mobil. Jadi nah, bisa bayangkan dong, mobil yang lebih berat aja bisa dibuat, maksudnya ditumpu, apalagi ini gitu ya. Maksudnya ini kan lebih ringan tapi dikasihnya itu, berarti kan luar biasa gitu ya. Ini bukan saya nggak bagus-bagusin ya, tapi memang faktanya seperti itu guys ya. Kalau mau ditanya kondisinya kayak gimana nih, saya langsung nyalain aja. Oke, ini dan saya langsung tarik. Oke, ini kondisi baterai udah agak-agak setengah guys. Itu satu ya. Kalau mode 2-nya jadi kesimpulan ya, selama 1,5 tahun ini pengalaman saya masih oke. Nanti mungkin next video saya akan buat pada saat mungkin nggak 2 tahun ya guys ya, mungkin bisa aja 2 tahun atau mungkin di 15.000 km atau 20.000 km bagaimana gitu ya, sampai mungkin saya akan berhenti bikin video tentang ya kemungkinan itu pun ya, tergantung respon Anda gitu ya. Mungkin sampai ganti baterai guys ya, karena ini jujur baterainya masih bagus banget sampai saat ini ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya video singkat saya ya. Semoga hari Anda menyenangkan, dan kalau yang suka dengan review-review seperti ini silakan like, share, dan jangan lupa subscribe yang pengen tahu kelanjutan kisah saya dengan motor saya gitu ya. Oke, makasih yang telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jai, pamit.